Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi dari Edan Toys. Kali ini saya mau sharing topiknya tentang karyawan ya. Jadi kalau kita menjalankan usaha ini, awalnya mungkin kita kerjainnya semuanya sendiri ya, dari terima orderan, balesin orderan, packing, pokoknya sampai kirim-kirim ke jasa pengiriman kita yang kerjain semua gitu ya. Cuman nanti tentu kita kan juga nggak bisa jadi Superman ya, semuanya kita kerjain sendiri. Apalagi kalau toko kita udah mulai makin rame, kita juga pasti kewalahan untuk menanganinya semua. Nah, jadi di saat itulah kita butuh namanya tenaga kerja tambahan sih, karyawan. Ya, mungkin kalau tips-tips dari saya ya, ini sih kebetulan saya jalanin sendiri. Nah, waktu itu karyawan saya pertama kali cari karyawan yang saya kenal dulu sih. Memang kalau karyawan yang udah kenal kan kita lebih percaya lah ya, bukan karyawan yang panjang tangan atau yang males atau yang gimana, karena kita udah mengenal karakter si orang ini gitu ya. Jadi kalau sekedar sharing sih, awal-awal saya merekrut karyawan itu mantan teman kantor saya waktu itu. Dia udah keluar. Nah, cuma saya nginget waktu itu dia keluarnya karena ya memang divisi dia lagi dibubarkan, bukan karena dianya bermasalah gitu. Jadi divisi dia dibubarkan karena tidak menguntungkan perusahaan, jadi dia akhirnya harus di PHK lah gitu. Saya kenal karyawan ini, dia kerjanya bagus, orangnya punya inisiatif baik ya. Akhirnya saya menawarkan dia lah waktu itu. Nah, jadi ya itu salah satu kriteria sih, maksudnya dari karyawan itu ya, itu kalau bisa lah ya. Ya kita kan saya nggak tahu teman-teman punya permasalahan di luar sana gitu, apakah ada yang punya senasib seperti saya gitu. Nah, mungkin kalau tips yang kedua, kalau ini yang saya jalanin juga, yaitu saya cari karyawan itu yang alamat tinggalnya itu nggak terlalu jauh dari tempat kerja. Nah, alasannya sih supaya ya tidak capek di jalan aja sih. Jadi kalau dia dekat, dia nggak habis waktu lah di jalanan. Ya, pagi saya kan domisilinya di daerah Tangerang lah ya, maksudnya ya daerahnya kebetulan cukup macet gitu ya. Jadi kalau misalnya kerjanya jauh, rumahnya jauh, untuk pergi kerja itu akan menghabiskan tenaga sih, pikiran, capek, kesel atau apa selama di perjalanan gitu ya. Itu akan membuat kinerjanya nanti jadi kurang gitu ya. Kalau misalnya rumahnya deket kan dia lebih enak lah gitu ya, nyaman. Jadi dan dia juga akan lebih betah kalau dia mau pindah mencari kerja di tempat lain gitu ya. Terus ya, terus kalau misalnya karyawannya udah ada ya, tinggal kita harus jaga dan kita rawat lah karyawan ini. Kita jaga ibaratnya seperti keluarga kita sendiri lah. Kita buat mereka supaya betah, supaya nyaman kerja sama kita gitu. Terus selain itu kriteria lain mungkin, kalau ya karena kita di usaha online lah ya,
tentu kita cari karyawannya yang kurang lebih mengerti soal bidang online. Ya nanti kan ya mungkin ada orang yang maksudnya seller yang saya cuma perlu tukang packing aja, jadi saya nggak penting pendidikan lah, yang penting dia bisa packing ya udah gitu. Ada mungkin yang seller berprinsipnya kayak gitu karena dia punya divisi sendiri lah, maksudnya untuk orang misalnya untuk bagian admin orang komputer, ada untuk yang bagian packing ya packing aja, yang maksudnya bayarannya lebih murah, yang cuma tenaga kasar misalnya ada ya. Semua itu kembali ke masing-masing strategi teman-teman lah ya. Tapi ya memang intinya kan online itu kan sebenarnya kerjaannya yang besar itu adalah admin dan bagian packing sih, yang paling banyak urusannya itu di situ. Sama bagian inilah, bagian desain, fotografi dan upload produk ya. Ya mungkin memang, tapi mayoritas itu yang paling banyak itu di bidang admin toko ya, dan packing. Cuma kalau saya sih lebih suka cari yang memang udah ada basic, mereka udah biasa beli belanja online, udah ngerti, paling nggak ngerti lah gitu untuk bertransaksi online gitu, jadi udah lebih familiar gitu sih untuk di dunia kerja ini gitu. Ya paling sih sharing dari saya itu aja sih ya, semoga teman-teman bisa ketemu karyawan yang cocok, yang baik dan betah lah kerja sama teman-teman. Ya mungkin cuma satu hal lagi, kalau misalnya ya ini sih saya ajarin untuk yang kita baru pemula lah ya, mulai mengembangkan usaha kita, yang baru mulai startup usaha kita, ya mungkin kita punya kriteria-kriteria seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman udah mau scaling up usahanya, pengen misalnya usahanya udah besar, pengen lebih maju lagi, lebih hebat lagi, ya tentu teman-teman butuh karyawan-karyawan yang jauh lebih profesional, yang ya karena kelasnya juga kan udah beda ya. Dan di sini sih jadi saya cuma hanya tips untuk yang baru mulai startup lah gitu. Jadi kita mulai dari kecil dulu ya, siapa tahu dari kecil ini karyawannya bisa belajar dan dia bisa, kita kasih dia kesempatan untuk mengembangkan dirinya gitu. Ya itu aja sih dari saya. Thank you, sukses selalu, bye.